Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Agustus adalah bulan di mana bangsa Indonesia pada tanggal 17 merayakan hari kemerdekaannya. Selamat Hari Kemerdekaan untuk negeri tercinta Indonesia, bangsa yang memiliki 17.491 pulau dan memiliki 1.331 suku, juga 719 bahasa dan dialek, terhampar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini teman-teman adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya bagi kita mensyukuri nikmat ini. Momentum 17 Agustus adalah sarana untuk menguatkan kembali persatuan dan kesatuan untuk membangun negeri dengan segala potensi yang kita miliki. Bergerak dalam satu irama untuk kemaslahatan dan perbaikan, berkarya untuk Indonesia dalam bingkai kebersamaan dan saling menghormati, agar Indonesia semakin maju dan menjadi negeri yang kuat dan mandiri. Teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna kemerdekaan bagi kita? Makna kemerdekaan bagi saya adalah terlepasnya kita dari penghambaan kepada makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ketika ketundukan dan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia yang beradab dan memiliki harga diri. Kita tidak lagi diperbudak untuk beribadah kepada makhluk, dan kita tidak lagi berharap juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya akan beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemudian makna kemerdekaan lagi adalah terlepasnya dari perbudakan hawa nafsu. Sesuatu yang akan dibunuh oleh hawa nafsu adalah akal. Jika nafsu dituruti, maka akal akan mati. Teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakim berkata, akal itu kawan yang sering dihindari, sementara hawa nafsu adalah musuh yang sering diikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Sadar tidak sadar, terkadang kita banyak terjebak dalam hawa nafsu kita. Maka memerdekakan diri dari syahwat adalah sebuah kemerdekaan hakiki. Kebebasan yang membahagiakan dan menjadikan jiwa benar-benar menjadi pemimpin bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantut bagi kita
untuk senantiasa mengikuti hawa nafsu kita. Senantiasa kita harus menjaga diri kita supaya kita mampu menahan hawa nafsu diri kita. Dengan banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak kita mendekat kepada kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjadikan sarana kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Kemudian makna merdeka adalah bebas berkarya dan beribadah dengan penuh kecintaan untuk menjadi pribadi mulia. Menjadi pribadi mulia, menjadi masyarakat yang bermartabat, dan menjadi negara yang kuat. Teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merdeka adalah hak setiap individu dan negara. Tidak boleh ada yang merampasnya dan menciderainya. Semoga setiap kita adalah pribadi yang merdeka, yang hanya menghamba kepada Sang Pencipta, mampu melepaskan perbudakan hawa nafsu, dan bersama-sama berkarya untuk agama dan bangsa. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, mari kita renungi ayat Allah yang menceritakan tentang sebuah negeri yang makmur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk negeri, masyarakat, dan negara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak keberlimpahan. Al-haqqu mir rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.